Oke, kita masih membicarakan mengenai kasus yang menghubungi Pak Gatot Brajamusti saat ini. Saya mau berterima kasih terlebih dahulu kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono. Terima kasih Pak Awi sudah bergabung bersama kita dan kita akan ikuti terus Pak ya penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Terima kasih Pak Timothy, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Awi dan juga dari Polda NTB tadi Pak Awi. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Bergabung bersama kita Mbak Zoya. Apa kabar Mbak Zoya? Baik. Para psikolog nanti berbicara mengenai pelecehan dan pemerkosaan juga yang dilakukan oleh diduga dilakukan oleh Gatot Brajamusti terhadap CT di sini. Pak Muara, CT mengaku bahwa ia memiliki seorang anak yang merupakan anak dari Gatot Brajamusti dan bahkan mengaku pernah diminta untuk melakukan aborsi oleh Gatot Brajamusti. Gatot sendiri mengenai hal ini meminta pembuktian atau bagaimana untuk membuktikan hal ini? Jadi begini ya, memang saya belum berkomunikasi langsung dengan Gatot, tapi dengan keluarga semua sudah saya tanya. Oke. Jadi CT ini awalnya adalah ikut di Sanggar Film, ya, dengan Pak Firman Nurjaya, ya, terus berkembang, ikut beberapa sinetron kalau nggak salah ya. Nanti silakan dibantah kalau memang tidak pas ya. Sesudah itu minta diperkenalkan dengan yang namanya Gatot. Yang barusan kalau tidak saya salah dengar itu sudah mulai booming. Lalu diperkenalkanlah dengan Gatot di Padepokan. Sehingga hubungan itu berlangsung terus. Yang akhirnya sampai dari buah percintaan inilah saya bilang. Saya tidak bilang itu perkosaan ya. Kalau diperkosa pasti melapor kepada yang berwajib. Artinya buah percintaan ini mengaruniakan seorang anak wanita. Dan itu yang saya dengar dengan keluarganya pun dibiayai sampai hari ini. Nah, ini dari keluarganya Brajamusti begitu ya? Brajamusti. Nah, seperti apa itu pernikahannya, seperti apa itu biayanya, seperti apa itu akhirnya menjadi permusuhan, itu saya nggak bisa buka di sini gitu ya. Yang jelas dari buah percintaan ini ada anak. Dan itulah keterangannya dibiayai. Oke, kalau dari CT sendiri memang pernah melakukan pernikahan dengan Gatot Brajamusti? Tidak pernah. Sedangkan dari sisi Gatot mengakui bahwa memang pernah ada pernikahan begitu ya? Nah, pernikahannya itulah. Saya kan seorang muslim sama muslimah ya. Apakah itu memang melalui KUA atau siri atau mut'ah? Nah, itu mereka berdua yang tahu. CT barusan mengatakan tapi apa? Saya lupa. Oke, tapi mengenai pernikahan sendiri, kamu mengakui tidak pernah, bahkan menikah siri pun tidak pernah dengan Gatot. Kalau tadi digambarkan bahwa memang setuju untuk saling setuju memiliki anak tersebut, apakah kamu merasa pernah menyetujui hal itu untuk sampai melakukan hubungan itu? Tidak. Tidak pernah. Nah, kamu tadi mengatakan ada 5 orang yang ikut juga melaporkan bersama kamu. Apakah mengalami kasus yang samakah? Sama. Persis sama dalam arti sampai ke pemerkosaan juga? Iya, sama semua. Oke, dan mereka melakukan pelaporan juga apa saat ini baru sama kamu yang pelaporan juga. Mereka juga sudah melaporkan juga ya? Kalau untuk yang lainnya bagaimana Pak penjelasannya? Jadi begini, makanya saya cukup kaget ya kalau dibilang perkosaan ya. Kenapa tidak saat waktu diperkosa kan masih banyak peluang. Ya, apalagi sudah dari tahun 2007 ya. Sekarang 2016, 9 tahun yang lalu. Kok tidak melapor? Kok melapor itu ketika Gatot sudah dalam musibah. Nah, artinya terkesan akan memanfaatkan ini untuk menjadi popularitas gitu ya. Nah seperti inilah yang memang waktunya yang tidak tepat. Kalau diperkosa kapan dan kenapa tidak dilaporkan dan sudah membuahkan anak dari hasil hubungan itu. Nah, ini kan berarti ada berkesinambungan begitu. Oke, mungkin Pak Roni bisa membantu menjelaskan hal. Jadi gini, klien kami ini sudah ada 7 orang ya yang datang ke kantor kami Elsa Sarif ya, dan mereka minta kami mendampingi mereka dengan musibah yang dialami sama CT ini sama. Posisi klien kami ini masih di bawah umur. Mereka kenapa tidak punya satu keberanian untuk melapor pada saat itu? Karena mereka pasti ditakut-takuti ya, dan mereka tertekan. Gatot ini kan dia selalu mengakui bahwa dia itu adalah malaikat, dia adalah Tuhan, ya, turunan Nabi Sulaiman, pencabut nyawa, gitu ya. Jadi dia mengatakan kalau macam-macam sama saya akan kena musibah.
Seperti yang diceritakan Ya. tadi oleh CT. Saya akan hilangkan kalian, gitu ya. Kemudian mereka ini kan dipaksa untuk melakukan seks itu juga. Itu dibawa dalam keadaan tidak sadar karena dicekokin yang namanya narkotika jenis sabu itu. Kalau sabu itu dia katakan bahwa ini adalah makanan jin. Kemudian kalau ekstasi itu ini adalah vitamin, harus makan, gitu ya. Dan klien kami ini dia hamil yang kedua, dia keluar dari padepokan itu, dia melahirkan di rumahnya. Namun sebelum dia hamil kedua itu dia sudah hamil pertama, usia kehamilan 2 bulan. Itu dipaksa aborsi oleh istrinya Agathot, Dewi Aminah itu. Oke. Gitu. Jadi ini keberanian daripada para korban ini kita harus memberikan apresiasi untuk Oke. terbongkar masalah ini supaya jangan ada korban-korban yang lain ataupun para mereka ya seusia mereka ini mempercayai dengan gaya seseorang yang dia merasa bahwa dia adalah ya seorang religi yang begitu hebat gitu ya. Oke. Gitu. Oke, Pak Roni, Mbak Zoya, mungkin Anda bisa menggambarkan pertama mengenai tekanan yang terjadi pada seseorang dalam posisi itu tadi bahwa ia tidak bisa melawan. Kedua, mengenai mengapa pelaporan itu menjadi berat khususnya bagi para korban pelecehan seksual apalagi pemerkosaan di sini. Ya, sebelum itu saya juga harus menekankan jangan lupa bahwa kejadian yang terjadi pada CT adalah pada saat dia berusia 16 tahun. Ya. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa yang disebut sebagai anak kalau ini adalah mereka-mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Gitu. Kenapa pada waktu kasus Saiful Jamil juga terjadi dibilang oh ini mungkin suka sama suka. Kita nggak bisa bilang cinta, kita nggak bisa bilang suka sama suka karena konteksnya masih anak. Bagaimanapun juga kalau mau dibilang ini suka sama suka, tapi salah satunya adalah orang dewasa, they should know better gitu ya. Kalau dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak, bagaimanapun juga orang dewasanya pasti salah. Mau anaknya bilang cinta sekalipun, taruhlah pada saat itu CT merasa sangat-sangat mengagumi sosok seorang Agathot yang dianggap religius, dianggap sebagai malaikat. Tadi saya juga dengar dia mengatakan bahwa sampai sekarang aja dia masih merasa takut mati karena melawan si A tadi. Nah, ada waham kebesaran yang nampaknya dimiliki oleh Agathot karena saya nggak tahu sesungguhnya bagaimana ya. Tapi kalau dari ceritanya CT tadi yang saya dengar, berarti dia sangat-sangat percaya bahwa apapun konteks religius yang diberikan kepadanya membuat dia merasa yakin bahwa kalau dia tidak mengikuti, kalau dia tidak mengikuti apa yang diinginkan pada saat dia selama berada di sana, dialah yang akan terkena sial, dia yang akan tertimpa masalah gitu. Nah inilah yang akan terjadi pada semua anak di bawah 18 tahun. Dalam konteks itu mereka tidak tahu yang lebih baik daripada kondisi-kondisi yang sudah diberikan. Nah tertekannya mereka tentu saja pertama gini, setelah belajar sampai kejadian kedua kali kalau nggak salah CT ya, kedua kali hamil, baru dia merasa sadar bahwa saya sebenarnya nggak pernah mau selama ini. Saya nggak suka dan itu butuh keberanian yang luar biasa untuk melapor. Pertanyaan yang pertama juga saya sempat terpikir tadi sama seperti pengacara dari Agathot ya, ketika dikatakan Pak Muara mengatakan kenapa baru sekarang melapornya, itu butuh keberanian yang luar biasa. Apalagi buat orang Indonesia sampai saat ini kalau kita mau lihat kasus Yuyun saja yang pulang sekolah diperkosa belasan orang itu yang sama sekali dia tidak tahu apa-apa, apalagi Citra yang apalagi CT yang harus mengikuti ada prosesnya tinggal di sana sama-sama baru itu pasti banyak orang yang berpikir bahwa sampai saat ini masih blaming the victim, menyalahkan korban bahwa kalau sampai Anda diperkosa berarti Anda yang mungkin menarik perhatian, Anda yang salah dan sebagainya. Itu yang sampai saat ini membuat banyak korban pelecehan seksual, apalagi masih anak-anak ngerasa sebenarnya saya juga kali yang salah ya. Kenapa saya mau ikut-ikutan? Kenapa saya mau seperti ini? Itu yang membuat semua korban jadi makin berat. Jangan-jangan something wrong sama saya sebagai perempuan. Mungkinkah saya yang menarik sehingga membuat si pelaku itu melakukan semua kejahatan seksual ini pada saya. Apakah daya tarik seksual saya yang membuat saya jadi korban? Gitu. Itu yang membuat semua korban pelecehan seksual biasanya tidak mau melapor. Benar pernah merasa begitu CT bahwa jangan-jangan kamu sendiri yang menimbulkan semua ini terhadap dirinya sendiri? Benar sekali yang dikatakan Tante Joya. Dan itu mewakili hati saya. Makasih Tante. Jadi ini juga teman-teman juga merasa begitu ya, bahwa tidak berani melaporkan karena merasa
selain tidak berani Karena tadi. saat itu kan aku juga aku tidak punya uang untuk bayar pengacara. Saat ini kan saya dilindungi, kita bareng-bareng, jadi dapat pelindungan, ya udah gitu, karena saat ini yang tepat gitu. Walaupun tetap ragu-ragu pada saat Ragu-ragu akan sampai melaporkan saat, juga ya. Nah, itu Pak Muara, bahwa usia mereka ini juga menjadi suatu perhatian khusus, bahwa mereka masih anak-anak pada saat itu kejadian, walaupun memang disebutkan tadi suka sama suka. Ya, jadi gini ya. Ya, itu kan 9 tahun yang lalu. Sekarang kan CT sudah umur 25 tahun. Ketika umur 24 tahun itu apa nggak punya keberanian? Apalagi ada teman-teman yang serombongannya itu yang dibilang 7 orang. Ya. Kenapa tidak dicoba untuk melapor ya? Apakah memang artinya kalau kita sebagai orang yang sudah dewasa, apalagi CT sekarang sudah umurnya 25 tahun, artinya bisa diskusi kan dengan teman-temannya. Kita coba dulu ini malaikat atau bukan, kan begitu. Jadi tidak pada saat Gatot Brajamusti kena musibah baru dilaporkan gitu. Jadi kecuali umurnya sekarang masih 17. Oke. Ya kan ini udah 9 tahun yang lalu. Apakah ini memang memicu kenapa kamu melakukan Jadi pelaporan gini ya, sekarang? karena sebelumnya kan AA bilang itu makanan jin, AA itu adalah itu makanan jin. Aku nggak mikir itu sabu gitu. Jadi saat itu pun aku masih menganggap AA benar-benar sesosok tauladan buat aku. Terbuka setelah AA ditangkap, makanya saya baru mau melapor gitu. Oke, baru tahu bahwa ada narkoba. begitu Iya, maksudnya, benar. Jadi setelah kamu keluar dari Padepokan pun, kamu masih belum tahu itu narkoba? Belum tahu, baru setelah dilaporkan itu, setelah ditangkap itu. Oke. Mungkin selama ini dia hanya berpikir, kalau dugaan saya nih, dia hanya berpikir bahwa kayaknya ada yang salah, tapi apa? Semuanya orang kan Hanya setuju, merasa ya aja, kompromi, ya. dia hanya merasa. Tapi begitu ketangkap, mungkin dia baru berpikir, loh ternyata ini ya hati kecil saya tuh ada benernya juga ya gitu. Ya susah juga ya, bagaimana mau membuktikan bahwa orang yang selama ini dianggap malaikat gitu, keturunan Nabi Sulaiman dan sebagainya, kan buat seorang CT pada waktu itu kayaknya sesuatu yang besar gitu ya, sesuatu yang signifikan, yang religius gitu kan, dan itu harus dihormati. Jadi apapun yang dikatakan ya pasti dia akan nurut gitu. Jadi kalau mau saya lihat mungkin momentumnya sekarang adalah karena loh ternyata benar toh, oh dia nggak sebaik itu, dan itu pasti juga terjadi disonansi gitu dalam diri seorang CT gitu, bahwa sampai sekarang saya pikir sih kalau tadi kita sempat berbincang-bincang, saya masih ngerasa ada sedikit ya hati kecilnya, masih ngerasa apa iya ya gitu, itu nggak seperti itu, apa dia masih ada baiknya. Jadi tapi juga udah melihat bahwa ini juga ada banyak yang ada benernya, jadi masih conflicting juga bagaimana. Hingga saat ini pun masih tetap ada konflik itu ya. Segitu lama ada di sana kan, percaya lah. Tertanam lah gitu ya. Nah, alasan kamu keluar dari Padepokan pada waktu itu apa? Akhirnya kamu meninggalkan? Apa ya? Karena sudah panggilan hati aja udah nggak kuat gitu, selalu diperlakukan seperti apa ya? Oke. Dan kamu pergi dalam kondisi hamil berarti pada waktu itu ya? Saat itu belum tahu aku hamil, ternyata hamil. Belum gitu. tahu hamil, tapi kamu memutuskan untuk berangkat. Berarti 5 tahun kamu sudah 20-an pada saat kamu meninggalkan ya? Oke. Pak Muara, kembali lagi bahwa kasus ini ternyata saya nggak tahu lagi nih, kalau kita kan hanya berbicara itu dengan CT. it's long time Ya 10 tahun yang lalu. Tapi ini kan tidak memudarkan bagaimana bahwa kasus ini pernah terjadi dan ada tanggung jawab yang harus diambil oleh. Ya artinya ya silakan aja kalau itu mau dilaporkan dalam proses hukum seperti apa ya, dengan tuduhan perkosaan. Nanti tinggal kita buktikan aja. Kita kan akan melakukan pembelaan. Ternyata kalau nanti laporan itu ternyata memang tidak kuat dan tidak terbukti, kita akan melakukan tuntutan balik. Ya. Ada rencana itu juga? Oh iya, artinya jangan sembarangan melapor kalau tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang valid.
Oke, dan bukti-bukti Pak Roni Anda rasa sudah sangat cukup kuat? sangat kuat. Jadi kami sampaikan ini kan fakta hukumnya, fakta yang sebenarnya gitu ya. Jadi kalau hanya dibuat seperti mencari sensasi, aduh itu bukan tempat di sini ya. Jadi ini kan menunjukkan, ini kan panggilan hati nuraninya si CT ini dan teman-teman atas perilaku kebiadaban si A. Gatot ini. Oke. Dia yang mereka berpikir ini adalah malaikat gitu ya, malaikat pencabut nyawa Raja Jin. Setelah ditangkap, mereka kan pikir yang kemarin-kemarin diisap itu bukan sabu, gitu ya, atau yang ekstasi yang diminum itu bukan ekstasi, karena itu sabu itu adalah makanan jin, ekstasi itu adalah vitamin. Oh, setelah ditangkap karena ekstasi atau sabu itu, oh rupanya itu selama ini sabu, berarti dia bukan malaikat. Oke. Nah, di bagian akhir ini saya mungkin akan memberikan waktu Mbak Zoya berbicara dengan CT. Ya, tentu teman-teman terlepas dari siapapun yang melakukan, tentunya hal ini sudah sesuatu yang berat yang dialami oleh CT. Apa yang biasa disampaikan atau bisa mungkin sedikit membantu perasaan CT dan teman-teman yang sudah mengalami perlakuan seperti ini? Ya, mungkin sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga ya, CT bagaimanapun juga, kalau kamu percaya bahwa ada sesuatu yang salah dengan ini, kamu pasti benar. Perasaan kamu nggak pernah salah. Dan saya salut terhadap kemampuan kamu untuk tetap berjuang. Kalau di luar sana ada pro dan kontra, jangan nyerah. Karena harus ditunjukkan pada semua orang bahwa kalau misalnya kamu ngerasa kamu terpaksa melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan dan kamu mau melaporkan itu, gitu, jangan pernah nyerah deh. Okay. Apapun. Bisa jadi kamu dulu memang salah gitu, salah memilih, salah percaya pada orang, nggak masalah. Tapi yang penting jangan biarkan kesalahan itu, kamu bilang kan tadi ya, nggak mau terjadi pada orang lain. Dan ini ada pertanggungjawaban kamu bahwa satu hari nanti kamu akan jadi ibu kan. Kamu sudah jadi ibu malah sekarang. Ibu, ya. Ketika anak itu besar, dia akan tahu bahwa bagaimanapun juga ibu saya telah memperjuangkan haknya dia gitu. Dan tetap bertahan, tidak menggugurkannya. Oke. Mbak Zoya terima kasih banyak, Pak Roni terima kasih, Pak Muara terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. CT juga terima kasih.